Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat pendengar yang berbahagia, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada yang patut disembah kecuali Dia. Dialah yang menganugerahi nikmat iman dan Islam. Nikmat yang tidak semua orang dapat merasakannya. Tentu bersyukur kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah untuk memperoleh hidayahnya. Sobat pendengar, kita baru saja menyelesaikan puasa Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberinya kesehatan dan kesempatan untuk itu. Sahabat pendengar, kali kesempatan ini saya akan membicarakan tentang perlunya menyambung tali silaturahim. Sudah merupakan takdir Allah bahwa manusia hidup di dunia ini menjadi makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, antara satu dengan yang lain haruslah terjadi hubungan yang baik dan harmonis. Dalam prinsip-prinsip akhlak Islam, menyambung hubungan persaudaraan ini disebut silaturahim. Bagi seorang muslim, silaturahim tidak semata-mata karena ada kebutuhan materi atau kepentingan semata, tapi lebih dari itu, ia adalah kebutuhan jiwa manusia untuk saling terkait dengan yang lain. Karenanya ia merupakan salah satu bukti dari keimanan kepada Allah SWT dan hari akhir. Sabda Nabi Muhammad SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir wal yasil rahimah. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menyambung tali persaudaraan atau silaturahmi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Silaturahim artinya menyambung tali persaudaraan. Dalam Islam, silaturahim hukumnya wajib. Ia termasuk yang disebut dalam ayat Al-Quran sebagai apa yang diperintahkan untuk disambung. Bahkan Nabi Muhammad memerintahkan untuk tetap menyambung tali persaudaraan kepada orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan dengan kita. Sudah banyak diriwayatkan dalam sejarah Rasul bagaimana beliau senantiasa memanfaatkan orang-orang yang membenci, memusuhi, dan memfitnah beliau, bahkan mendoakan kebaikan bagi mereka. Di antaranya beliau pernah menjenguk orang yang sakit padahal dia hampir setiap hari meludahi beliau. Beliau juga mendoakan orang-orang Taif yang menolak dakwah beliau dan melemparinya dengan batu dan kotoran unta. Beliau juga dalam sejarah bersikukuh untuk mendoakan dan menyolatkan Abdullah bin Ubay, tokoh munafik, saat ia meninggal. Padahal selama hidupnya Abdullah bin Ubay selalu memusuhi Nabi. Sobat pendengar, hari ini di zaman fitnah ini begitu mudah ditemukan persaudaraan. Bahkan sesama muslim terkoyak dan tercabik. Banyak yang disebabkan hal-hal yang sepele dan bersifat duniawi, atau juga karena ada perbedaan pendapat dalam masalah-masalah tertentu. Ini tentu sangat disayangkan. Terkadang putusnya silaturahmi ini tidak saja terjadi tingkat individu, tapi tingkat institusi atau kelembagaan dan golongan. Padahal inilah yang akan menghantarkan pada kekokohan dan kebangkitan umat. Sedangkan perselisihan dan perpecahan hanya akan menyebabkan umat ini lemah dan tak berdaya. Pada gilirannya, musuh-musuh Islam akan leluasa menghancurkan Islam. Karenanya,
silaturahim haruslah terjalin secara baik di antara umat Islam. Mulai dari level individu, kemudian masyarakat, sampai pada level organisasi dan kelembagaan. Banyak sekali tentu manfaat yang didapatkan dari silaturahim. Di antaranya manfaat silaturahim adalah dimudahkan jalan rezeki dan dipanjangkan usia. Sahabat pendengar yang berbahagia, karena begitu banyaknya manfaat silaturahim bagi individu muslim maupun secara kolektif, maka Islam mengajarkan bahwa memutuskan tali silaturahmi hukumnya haram dan diancam tidak akan masuk surga. Apabila dalam rangka memberi pelajaran seseorang harus menghijrahi dan meninggalkan saudaranya, maka itu maksimal 3 hari dan tidak boleh lebih dari itu. Penjelasan tentang keharaman memutuskan silaturahmi dapat secara lugas dalam hadis, misalnya dari Jubair bin Mut'im dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tentu bermanfaat bagi kita semua. Nasrullah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.